Ibadur Rahman Channel, media kreativitas madrasah. Pemirsa, di Provinsi Sumatera Barat terdapat salah satu kabupaten yang memiliki daya tarik alam yang membuat decak kagum siapa saja yang melihatnya. Perbukitan yang hijau serta pesona keindahan alam yang membentang dapat kita lihat di sini. Ditambah lagi, cuacanya yang sejuk membuat kita semakin betah untuk mensyukuri nikmat Allah yang jelas di depan mata. Allahu Akbar, Maha Besar Allah yang telah menciptakan semesta seindah ini. Sekarang, Jalan-Jalan Islami akan mengajak pemirsa ke salah satu sekolah yang menarik untuk kita kunjungi. Kenapa? Karena sekolah ini adalah wadah untuk mencetak generasi muda yang religius, namun tetap dinamis secara keilmuan. Rutinitas mereka saat mentari belum terbit telah dimulai. Sama seperti pada umumnya pesantren, mereka sejak subuh sudah dididik untuk bangun, di mana udara sangat dingin karena memang di Kabupaten Solo ini berada pada dataran tinggi. Mereka harus melawan rasa dingin tersebut hanya untuk bangun pagi dan kemudian sholat subuh berjamaah. Panggilan muazin bahwa sholat itu lebih baik dari tidur sepertinya sudah terbiasa. Ini adalah motivasi terkuat kenapa pada saat pagi hari sebelum menjemput rezeki ilmu dan memulai aktivitas harus dimulai dengan sholat subuh. Pemirsa yang budiman, Ranah Minang tidak hanya terkenal dengan keanekaragam kebudayaan dan keramah tamahan masyarakatnya, akan tetapi di sini kita juga bisa mendapatkan sisa-sisa dari kejayaan peradaban Islam terkhusus di dunia pendidikan. Dalam pertemuan kali ini kita akan menelusuri napaktilas sisa-sisa kejayaan peradaban Islam khususnya di bidang pendidikan di daerah ini, di Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solo. Seperti apakah kisah selengkapnya? Tetap ikuti saya dalam program acara Jalan-Jalan Islami dari Provinsi Sumatera Barat. Satu dari banyak hal yang membuat saya takjub berkunjung ke daerah Pasalolo ini adalah bangunan masjid yang berdiri megah di tengah-tengah pemukiman penduduk. Arsitektur bangunannya yang mewah terinspirasi dari gaya bangunan khas Turki. Kelihatan dari tipe bangunan, ornamen, serta ukiran yang terpahat di pintu dan dinding masjid.
sekolah ini awalnya dilatar belakangi keprihatinan alim ulama dan pemuka adat dahulu kepada generasi nagari yang putus sekolah. Sebelum madrasah ini didirikan, masjid inilah yang terdahulu dibangun. Karena sebelum madrasah berdiri seperti saat ini, para generasi muda itu belajarnya di serambi Masjid Ibadur Rahman. Masjid Ibadur Rahman Lolo didirikan oleh 5 orang tokoh nagari, yaitu Haji Abdul Karim Khatib, Muyar Agus, Bakhtiar Sa'ad, Syahrial Ibrahim, dan Haji Dahlan Soleh Datuk Bandar Basa. Dari 5 orang ini, hanya 1 yang masih hidup. Masjid ini dimulai peletakan batu pertamanya pada tanggal 15 Januari 1980 dan selesai pada tahun 1985. Seiring berjalannya waktu, peran masjid mulai terasa signifikan. Hal ini ditunjukkan dari kapasitas dan fasilitas yang sudah tidak memadai dengan kebutuhan masyarakat Lolo pada saat itu. Sehingga pada tahun 2011 mulai direncanakan renovasi masjid ini dan selesai pada tanggal 10 Agustus tahun 2013, ditandai dengan peresmian oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu, Bapak Haji Gamawan Fauzi. Berubudiyah di masjid yang memiliki nilai sejarah yang tinggi serta bentuk yang indah memang memiliki kenikmatan tersendiri. Kita bisa lihat dari goretan kaligrafi yang menempel pada pintu dan dinding masjid. Corak warna yang khas semakin mempercantik keindahan masjid ini. Media masjid memang tidak hanya dikenal sebagai wahananya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi sekaligus sebagai rumah Allah yang melindungi generasi Islam dengan cara memberikan mereka ilmu pengetahuan yang syarat terhadap keislaman. Maka tidak heran kalau Masjid Ibadur Rahman memiliki arsitektur yang dinamis. Dengan didirikannya Masjid Ibadur Rahman ini oleh beberapa orang penggagas dan didukung oleh masyarakat, yang diharapkan adalah bagaimana nanti perkembangan agama ke depan semakin baik, dan ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada karena kebutuhan umat, baik masalah lokasi tempat, kemudian juga dengan ilmu yang dibutuhkan umat semakin hari semakin berkembang, maka diusahakanlah membuat suatu masjid yang nantinya bisa diharapkan pembinaan umat secara signifikan ke depannya. Ibadur Rahman Channel, media kreativitas madrasah. Pemirsa, hidup di madrasah memang tidak bisa lepas dari yang namanya asrama. Momen tinggal di asrama inilah yang tidak semua orang bisa rasakan. Asrama dengan kosan itu berbeda sekali. Kalau hidup di kosan, kita bisa saja tinggal di dalamnya secara individual. Nah, sementara di asrama, meski kamarnya kecil, mau tidak mau kita harus tinggal dengan beberapa orang di dalam satu kamar. Mereka ini tentu saja bukan dari keluarga yang sama, tapi dari keluarga dan latar belakang yang berbeda, daerah yang berbeda, dan kebudayaan yang berbeda.
Mungkin penduduk satu asrama ini tidak pernah membayangkan atau tidak boleh meminta agar tinggal di kamar dengan keluarga sendiri. Mereka sengaja diacak untuk tinggal di dalam satu kamar agar bisa memupuk rasa toleransi dan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Suasana ukhuwah Islamiyah ini membuat aktivitas bersih asrama pun terasa menyenangkan, baik dilakukan secara sendirian ataupun bergotong royong. Kenapa? Karena asrama adalah rumah kedua yang memang suasana harus tetap nyaman untuk melepas lelah di saat mengikuti kegiatan di pesantren. Kenangan indah di asrama bersama sahabat akan menjadi memori indah di masa mendatang untuk diceritakan kepada semua orang, termasuk ketika sukses dalam menapaki karir dan membina bahtera rumah tangga. Madrasah ini mempunyai peranan penting di dalam tengah-tengah masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara ini, bagaimana menciptakan generasi yang intelektual, rasional, sehingga generasi ke depan memang mudah untuk terbujuk rayu oleh apapun, kecuali memang yang punya landasan dari nilai-nilai agama itu sendiri. Itu yang pertama, mengenai kecerdasan intelektual. Kemudian peran yang kedua, kami sangat berharapkan anak-anak dan generasi yang ada di madrasah ini adalah mempunyai kecerdasan secara emosional. Bagaimana kegiatan-kegiatan siswa-siswi atau santri-santri yang ada di Madrasah Sanawiyah Ibadah Rahman ini mempunyai empati, mempunyai solidaritas sosial kepada lingkungannya. Salah satu contoh, kita juga memberikan program bahwasanya kalau anak itu sakit, kemudian kita tengok secara bersama-sama dan lain-lain, sehingga rasa empati, rasa kepedulian sosial itu akan menumbuhkan jiwa sosial bagi anak-anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa anak-anak itu harus mempunyai kecerdasan secara spiritual. Bukan hanya sekedar intelektualitasnya, bukan hanya sekedar emosionalnya, bagaimana anak itu dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai spiritual, sehingga dia mampu untuk mempraktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau di dalam bahasa agama kita bisa menciptakan generasi-generasi yang berakhlakul karimah. Tidak sedikit anak di luar sana yang punya impian untuk menjadi orang sukses, rela melakukan apapun, mengerahkan segala kemampuan hanya untuk menggapai yang namanya kesejahteraan hidup pada bidang keilmuan agar di masa mendatang menjadi orang yang berguna. Aktivitas bersiap di asrama merupakan rutinitas yang selalu mereka lakukan untuk menggapai dan menuntut ilmu yang sepertinya selalu mereka impi-impikan. Albert Einstein, pakar fisika dunia, notabene-nya adalah anak yang berulang kali jatuh dan gagal semasa menemukan sebuah teori. Richard Feynman berasal dari Jerman, merupakan guru terbaik yang bisa menjelaskan teori fisika yang sangat mudah dipahami. Dalam Islam, seorang fisikawan juga ada dikenal dalam peradaban ilmu fisika di dunia, yaitu Jabir ibnu Hayyan. Nah, tunas-tunas baru seperti mereka ini juga harus bisa belajar tentang ilmu eksak termasuk fisika. Agar bisa menguasai ilmu fisika seperti Jabir ibnu Hayyan atau Albert Einstein, membahas fisika itu tidak akan pernah berhenti. Karena fisika mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kecepatan dan jarak. Sementara saat ini semua itu telah berkembang dalam semua bentuk teknologi. Mereka yang notabene sanawiyah juga tidak boleh kalah dan harus bersaing. Pelajari tentang energi, kita pelajari apa sih sebenarnya, apa yang digunakan atau yang berkaitan dengan energi listrik. Kalau energi listrik berarti, silakan Nandawati. Energi listrik adalah kemampuan untuk melakukan atau menghasilkan usaha listrik. Kemampuan untuk Menghasilkan usaha listrik. Kalau kita berbicara tentang energi listrik, dari mana energi listrik tersebut? Dari
Ibadur Rahman Channel, media kreativitas madrasah. Agar lebih membentuk jiwa yang lebih islami dan Qur'ani, para siswa ini juga harus menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, agar benteng jiwa mereka semakin kokoh dengan syiar-syiar Islam. Mencintai dan menghafal Al-Quran itu manfaatnya sangat luar biasa. Dan bahkan janji Allah sendiri, bagi siapa saja yang menghafal dan mengamalkan Al-Quran akan dibalas dengan ganjaran surga. Jadi, semakin tekun dan banyak hafalannya akan semakin mempercepat proses mentahfiz Al-Quran. Agar bacaan dan hafalan lebih baik, maka bacaan mereka pun harus diperhatikan oleh sang guru, agar sesuai dengan makharijul huruf dan tajwid pada hafalan mereka. Anak semuanya, pada hari ini kita menyetor masing-masing itu ayat sesuai yang telah dihafal, yang telah diinstruksikan di anak-anak pada hari ini untuk menyetor ayatnya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Untuk memperkuat jiwa keislaman dalam diri, di pesantren diadakan program tahfidzul Quran. Para siswa diajak untuk menghafalkan Al-Quran agar menjadi pondasi dalam diri untuk membentuk ketakwaan yang semakin kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses ini tentu tidak asal-asalan. Perlu dipahami terlebih dahulu hukum bacaan Al-Quran itu sendiri, agar pada saat dihafal, mereka bisa menyebutkan panjang dan pendeknya satu ayat dengan baik dan benar. Ibadur Rahman Channel, media kreativitas madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable One, the principal, teacher, administration staff, and all my friends from grade 7 till 9. Berbagai kegiatan pendidikan semuanya dapat dilakukan dalam masjid. Bahkan sejarahnya pada masa Nabi dan Rasul, masjid adalah tempat di mana semua kegiatan Islam itu dilakukan. Juga termasuk menyusun strategi peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kali ini, masjid juga difungsikan sebagai tempat untuk menyusun strategi agar cendekiawan muslim ini bisa menggapai seluruh umat di dunia dengan berkomunikasi. Komunikasi internasional saat ini yang sering digunakan adalah bahasa Inggris, Jepang, dan juga Arab. Di dalam pesantren, bahasa Inggris menjadi prioritas kedua setelah bahasa Arab yang harus mereka pelajari agar dakwah yang mereka sampaikan lebih mengglobal seperti para ulama yang hidup di masa kontemporer dan menjadi ulama yang dinamis. Sajian dakwah berbahasa Inggris harus dibiasakan dan dipelajari sedari dini. Dan kelompok English Club ini adalah tempat yang tepat agar tutur bahasa mereka terbiasa mengucapkan bahasa Inggris. Begitu juga termasuk dengan berpidato. There are 4 dangerous substances. First, nicotine. This substance that causes addictive to smoke over and over again. Second, tar. This substance that causes lung cancer. Third, carbon monoxide. This substance that causes
And the last, carcinogen, the main author of all cancer caused by smoking. Nah, pemirsa, tadi sudah kita saksikan penampilan dari salah seorang siswa MTSN Ibadur Rahman berpidato dalam bahasa Inggris. Luar biasa sekali. Nah, jadi kini kita sangat bisa menilai bahwasanya masjid menjadi sentral bagi para siswa untuk menuntut ilmu agama dan ilmu umum. Nah, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan dari siswa untuk pergi ke perpustakaan. Karena memang sejatinya perpustakaan adalah gudang dari ilmu pengetahuan. Seperti apa keseruan aktivitas dari para siswa ini? Ayo tetap kita ikuti dalam program acara Jalan-Jalan Islami dari Provinsi Sumatera Barat. Meskipun dunia perpustakaan saat ini harus bersaing dengan media buku digital, keberadaan sebuah perpustakaan tetap menjadi tempat yang paling menyenangkan. Selain tenang dan jauh dari kebisingan, koleksi buku yang ada pada rak buku di dalamnya adalah sejuta ilmu yang tidak akan pernah cukup untuk dipelajari dan dibaca. Para santri ini membuka jendela dunia dengan gemar membaca buku. Semakin sering membaca buku, maka akan semakin cepat membuat Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Perpustakaan semua koleksi bacaan buku bisa dibaca dengan gratis. Kesempatan membaca memang membutuhkan waktu yang tepat, apalagi para siswa punya berbagai kegiatan di sekolah. Hebat dong kalau ada siswa yang tetap ke perpustakaan meski di sela-sela waktu mereka yang padat. Ada cerita seru di madrasah ini. Acara ekstrakurikulernya mereka diajarkan untuk menjadi seorang koki alias juru masak. Masakan yang diajarkan saat ini adalah nasi goreng, makanan khas Indonesia yang banyak digemari oleh masyarakat di seluruh dunia ini. Memang peminatnya tidak pernah berkurang. Akan tetapi semakin banyak disukai oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Nah, kalau berbicara soal nasi goreng, memang mengaduk ataupun membuatnya gampang-gampang susah. Bunyi kuali sepertinya menjadi sasaran empuk mereka untuk menggoreng dan meleburkan bumbu agar nasi goreng terhidang hangat dan lezat. Well, semoga menjadi koki yang religius ya. وشك في الحياة الله 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 يا الله 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 يا الله 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 الله. Pemirsa, madrasah mencintai seni adalah bukti bahwa kreativitas memang tidak pernah memiliki batasan. Salah satunya adalah seni kasidah. Seni kasidah adalah seni yang memang dari dulu sampai sekarang masih terus dipertahankan. Hebatnya lagi, mereka harus bersaing dengan aliran musik yang modern. Kasidah tetap disukai dan selalu ada di setiap perhelatan hari besar Islam atau hajatan masyarakat. Kesimpulannya, madrasah ini memang luar biasa. Kenapa demikian? Karena sangat komplit usaha yang dilakukan oleh madrasah ini dalam mencetak generasi muda Islam. Semoga madrasah ini bisa menjadi wadah bagi ulama-ulama mendatang di Provinsi Sumatera Barat, khususnya
Indonesia dan dunia umumnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allah 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 ya Allah. Allah 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 Allah. Pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala mahdi ilallahi." Dari hadis ini dapat kita jadikan suatu motivasi bagi kita bahwasanya menuntut ilmu tiada batasan umur, baik itu dari buayan sampai ke liang lahat. Dari rangkaian aktivitas siswa MTSN Ibadur Rahman dapat kita ambil pelajaran dari antusiasme mereka untuk menuntut ilmu. Semoga aktivitas rangkaian kegiatan mereka menjadi inspiratif bagi kita bersama, terkhusus bagi Anda pemirsa yang berada di rumah. Semoga dengan aktivitas siswa MTSN Ibadur Rahman yang telah kita saksikan menjadikan inspirasi bagi kita untuk memperdalam ilmu khazanah Islam ke depannya. Demikian pemirsa kebersamaan untuk kita hari ini. Tetap saksikan program acara Jalan-Jalan Islami dari Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Allah 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 ya Allah. Allah 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 Allah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 Allah. بعد كل أمر ده وبعد ندا غير طريق وشي كتير. Ibadur Rahman Channel, media kreativitas madrasah.